Haleluya, Shalom teman-teman, selamat sore, Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan pada sesi ini kita akan membahas mengenai berita yang cukup ramai ataupun viral beberapa waktu belakangan ini, dan kemudian ini sudah direspon oleh banyak kalangan, dan salah satu di antaranya adalah pegiat media sosial Bang Eko Kuntadi. Dan karena itu sebelumnya sama-sama nanti kita akan melihat bagaimana dinamika ini di media sosial. Kita simak atau dengarkan terlebih dahulu komentar ataupun tanggapan dari Bang Eko Kuntadi seperti yang ada di layar teman-teman semua. Mari kita dengarkan sama-sama. Sampai hari ini penangkapan terhadap Mas Beci, salah seorang anak kiai di Jombang, masih terus tersendat-sendat. Padahal peristiwanya udah terjadi tahun 2017 lalu. Lo bayangin, hampir 5 tahun kasus ini terombang-ambing hanya karena tersangkanya atau terduga yang melakukan pidana itu adalah anak seorang kiai yang punya pondok pesantren Asidikiyah di Jombang. Berkali-kali polisi ingin melakukan penangkapan tetapi sering mangkir. Bahkan yang terakhir ini yang paling gue heran. Penangkapan itu dihalang-halangi oleh para santri di pondok pesantren tersebut. Jadi kemarin atau hari ini polisi malah menangkap orang-orang yang menghalangi penangkapan. Ada supirnya yang kena, ada 60 orang yang diangkut ke kantor polisi karena menghalangi penangkapan seorang tersangka pencabulan di pesantren itu. Kejadiannya tahun 2017. Awalnya Mas Beci ini, anak kiai tersebut, pingin bikin program suster atau bikin program petugas kesehatan yang terdiri dari santriwati. Santriwati itu dipanggil satu-satu, pingin dilakukan audisi. Gue heran, kok petugas kesehatan pakai audisi kayak idol-idolan. Tapi rupanya ini modus. Dalam proses audisi yang pribadi itulah terjadi pelecehan seksual, terjadi pemerkosaan. Anehnya, ini anehnya, santriwati itu dijanjikan mau dinikahin, tetapi korbannya nggak cuma satu, ada beberapa. Akhirnya karena memang merasa dilecehkan fisiknya, psikologisnya, dan kehormatannya, santri ini ngadu ke polisi. Prosesnya panjang, sempat ditolak pengaduan di Polsek Jombang, kemudian ngadu lagi ke Polres, ngadu lagi ke Polda Jatim, dan akhirnya diproses secara serius. Mas Beci ditetapkan sebagai tersangka. Udah ditetapkan sebagai tersangka, dia bolak-balik menggugat ketetapan itu lewat pengadilan. Pengadilan menolak gugatannya. Artinya dia resmi secara hukum ditetapkan sebagai tersangka. Polisi sebagai penegak hukum kan mau menegakkan hukum untuk menegakkan keadilan bagi para santriwati yang menjadi korban anak kiai ini. Sayangnya atas nama kekiaian, atas nama pesantren, santri-santri dikerahkan untuk menghalang-halangi proses penegakan hukum. Nah, itu dia teman-teman, komentar ataupun tanggapan dari Bang Eko Kuntadi. Nah, ini memang menarik sekali ya, karena hal ini tidak hanya dibahas oleh beberapa kalangan, tetapi teman-teman seperti ini sudah menjadi semacam informasi yang secara nasional banyak orang yang sudah mengetahuinya di media sosial. Bahkan teman-teman kalau memperhatikan di media sosial, misalnya di Twitter, ini banyak banget netizen yang kemudian sudah berkomentar. Dan salah satu hal yang cukup menarik dari pemberitaan, dari viralnya hal ini, karena memang orang yang kemudian melakukan itu proses penangkapannya cukup cukup alot juga ya, karena terjadi dinamika yang luar biasa. Nah, bagi saya secara pribadi, biarlah ini menjadi urusan mereka sebagai sesama warga negara. Kita bisa melihatnya sebagai bentuk pembelajaran agar hal-hal serupa seperti ini tidak terjadi di kalangan kita umat yang beragama Kristen tentunya.
Makanya saya sebutnya sebagai bentuk pembelajaran atau sebagai sebuah informasi saja, supaya kita bisa menjadikan itu sebagai semacam peringatan, sebagai semacam apa teman-temannya, informasi yang membuat kita di masa yang akan datang lebih was-was lagi. Nah teman-teman sekalian, bagi saya secara pribadi, ya siapapun yang melakukan hal-hal yang seperti ini kita harapkan akan mendapatkan proses hukum. Tidak dilihat ataupun kita tidak pandang dari agamanya, dari mana, dari kelompok mana. Kalau memang orang perbuatan demikian tidak ya mendatangkan manfaat yang baik bagi semua pihak ataupun bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung, ya kita harapkan akan ada proses hukum yang seadil-adilnya. Ya memang pada dasarnya teman-teman kita bisa menjadikan ini sebagai pembelajaran, dan saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Alkitab ya sebelum kita berkomentar lebih lanjut mengenai hal-hal yang seperti ini. Alkitab jelas mengatakan bahwa mengapa engkau bisa ya melihat selumbar di mata saudaramu tetapi balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Ya, hai orang munafik, ya lihat dan bersihkanlah dulu di balok di dalam matamu, barulah engkau melihat selumbar di mata saudaramu. Nah teman-teman, artinya begini ya, karena ini sudah menjadi satu pemberitaan yang luar biasa di media sosial, ya kita pun kalau saya sih secara pribadi lebih menghimbau mari menanggapi ataupun mengomentarinya secara bijaksana, dan kita harapkan supaya kemudian ada keadilan, terutama keadilan untuk mereka-mereka yang sudah menjadi korban, terutama keadilan untuk mereka-mereka yang sedang berjuang bagaimana hal seperti ini ya diproses dengan sebaik dan seadil-adilnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Nah sebenarnya kalau kita lihat salah pegiat media sosial yang ikut memberikan komentar terkait dengan hal seperti ini bukan hanya Bang Eko Kuntadi ya, beberapa pegiat media sosial lainnya pun juga ikut menyoroti hal yang seperti ini, terutama karena memang prosesnya itu cukup ini teman-teman, cukup luar biasa, cukup alot, karena seperti yang sudah disampaikan tadi, ya sudah ditetapkan sebagai tersangka tapi proses penahanannya itu masih ini teman-teman, ya itu luar biasa. Saya pun juga baru mengetahui informasinya kalau ini sudah ya kasusnya itu sudah sejak 2017, hanya saja menjadi ramai dan viralnya adalah beberapa hari belakangan ini, dan karena itu tadi saya sampaikan wah ini memang luar biasa sekali teman-teman, sehingga kemudian semakin banyak orang yang memberikan respon, tetapi inilah yang terjadi. Dan karena itu ya sudah kita bisa melihatnya sebagai pembelajaran saja, dalam pengertian ini hal yang sepatutnya dan memang sudah demikian harusnya tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru hal yang demikian. Bagi saya secara pribadi ini saya tegaskan bahwa siapapun yang melakukan hal yang demikian kita harapkan akan mendapatkan proses hukum yang seadil-adilnya, dan biarlah keadilan itu ditegakkan bagi mereka-mereka yang mengharapkannya, terutama yang menjadi korban dalam hal ini. Itu yang kita harapkan teman-teman. Kalau kemudian ya para santriwati itu mengharapkan keadilan untuk situasi yang seperti ini, ya kita harapkan demikian teman-teman, supaya apa yang mereka inginkan bisa terrealisasi ataupun terwujud. Ya, kita mendukung hal-hal yang seperti itu. Ya bukan dalam konteks itu agama apa, ini agama apa, tidak dalam rangka seperti itu sih ya kalau saya melihatnya, tetapi terutama dalam konteks sebagai sesama warga negara Indonesia. Pada akhirnya ya supaya setiap insan di bumi pertiwi ini pada akhirnya bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi kita ataupun Pancasila kita. Itulah yang kita harapkan dalam situasi yang seperti ini. Nah, itu dia teman-teman, itu dia informasinya. Yang baik kita jadikan pembelajaran, yang tidak ya jangan diikuti. Kita bisa melihatnya sebagai informasi semata saja, tapi itulah komentar ataupun tanggapan dari Bang Eko Kuntadi. Dan kalau tindakan-tindakan demikian teman-teman dilihat berdasarkan perspektif Alkitab, memang itu hal yang tidak dibolehkan sama sekali, yaitu hal yang dikecam oleh Alkitab, dan karena itu mari terus hidup sesuai dengan yang Alkitab katakan. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati.